Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau melakukan pos-pos keuangan setelah kemarin melakukan budgeting. Ya, sebelum kita menerima gaji bulanan, sebaiknya kita lakukan budgeting dulu. Nah, setelah menerima uangnya, lalu kita segera melakukan pos-pos keuangan. Ini dilakukan supaya uang itu bisa sesuai dengan ini ya, yang budgeting yang kita buat. Jadi supaya kita itu disiplin dan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi kita pos-posin, kita budget-budgetin supaya tidak over, dan ini merupakan suatu usaha gitu ya, supaya nggak over, supaya kita paham oh uangnya itu larinya ke sini ke sini ke sini gitu. Jadi pos-pos keuangan itu juga penting banget dilakukan, supaya pertama kewajiban-kewajiban itu terbayarkan. Jadi kita nggak sampai telat, nggak sampai nunggak, kayak kewajiban bayar listrik, bayar PDAM. Kalau kita sudah menerima uang, segera dibayar-bayarkan, tidak perlu menunggu nanti-nanti kayak gitu ya bunda-bunda ya. Oh ya, mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Nah, ini emak memakai binder ya, karena dompet keuangan emak itu nanti akan emak gunakan untuk alokasi pengeluaran harian emak. Jadi nanti emak akan mengubah metode bulanan emak menjadi metode harian. Jadi emak memakai binder untuk mempos-poskan kewajiban-kewajiban emak. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi cukup kita kasih tulisan, kita kasih judul, kita kasih keterangan ini untuk bayar apa, dan setelah itu segera dibayar-bayarkan. Nah, setelah kewajiban semuanya dipos-poskan sesuai dengan alokasinya masing-masing, supaya nggak ada yang terlambat bayarnya. Dan kegiatan pos-pos keuangan seperti ini juga membantu kita supaya kita itu disiplin dalam membayar segala macam hal ya. Jadi kita juga kayak semacam ini ya, bayar lingkungan gitu juga jangan sampai kita ditagih. Bayar apapun deh, pokoknya kita jangan sampai terlambat ya. Jadi membantu banget untuk kita menjadi disiplin, karena kalau kita sudah menerima uang ya mau nunggu apa lagi gitu ya, segera dibayarkan aja, karena itu adalah cermin kita itu orang yang bertanggung jawab, yaitu segera membayar-bayarkan kewajiban-kewajiban kita. Dan setelah pos-pos untuk kewajiban, selanjutnya adalah untuk kebutuhan. Nah, ini untuk kebutuhan, ini kan sudah emak budgetkan, yaitu sekitar 2 juta rupiah untuk semua kebutuhan emak selama 1 bulan. Nah, kemarin tuh ada beberapa pertanyaan dari bunda-bunda emak untuk gas dan untuk air minum bagaimana. Nah, ini akan emak jelaskan sekali lagi ya. Jadi di sini emak pengen keseharian emak itu lebih terjamin. Jadi emak budgetkan sehari itu 50.000. Kenapa dibudgetkan 50.000? Karena setiap hari itu emak harus mengeluarkan ongkos untuk uang saku anak-anak. Terus emak juga harus antar jemput. Jadi ketika antar jemput tuh emak juga ngajak anak-anak emak yang lain gitu ya. Jadi anak emak itu ada 3 kan. Ketika emak antar jemput si kakak Fani, kakak Saufa yang SMP, jadi emak itu ngajak mereka. Jadi otomatis tuh ada aja pengeluaran harian. Jadi ini yang emak nggak bisa kontrol, makanya emak buat menjadi harian, yaitu seharinya 50.000. Dan sehari 50.000 ini yaitu untuk kakak Saufa 10.000 karena di SMP, untuk kakak Tantri 5.000, dan untuk belanja hariannya 25.000. Jadi totalnya 40.000. Dan yang 10.000-nya itu adalah untuk lain-lain. Lain-lain di sini untuk isi bensin, untuk tabungan harian,
dan lain-lain ya, kadang untuk jajan juga seperti itu. Jadi emak juga bisa ngerem dari sininya. Selain membudgetkan untuk kebutuhan harian, emak juga membudgetkan untuk kebutuhan mingguan. Di sini adalah untuk membeli bumbu-bumbu dapur. Nah, kalau pas nggak beli bumbu dapur, ini juga bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan yang lain. Nah, ada beberapa kebutuhan yang emak pangkas, yaitu seperti kebutuhan bulanan, yaitu belanja bulanan. Nah, kebutuhan bulanan di sini yaitu untuk beli beras, lalu beli untuk belanja bulanan seperti belanja sabun dan juga belanja minyak goreng. Selanjutnya adalah untuk beli gas dan juga air minum. Di sini gasnya mah habisnya dua tabung, dan juga selain itu ada mak beli air minum. Air minumnya ini fit, 1 galonnya ini Rp13.000. Jadi di situ emak intinya di sini tuh emak harus 2 juta ini harus cukup selama 1 bulanan. Ini adalah challenge buat emak. Tapi kalau tulisan-tulisan di sini mungkin kalau kita logika pasti kurang-kurang gitu ya. Tapi ini tuh sebenarnya emak sedang challenge buat diri sendiri, bahwa karena sekarang itu emak banyak banget pengeluaran yang dikeluarkan setiap hari. Itulah kenapa emak membuat jadi metode harian. Nah, ini mudah-mudahan bisa berhasil, dan setiap sisa-sisa setiap harinya tentunya akan emak catat nantinya. Nah, setelah itu setelah dibudgetkan, nah selanjutnya tinggal dimasukkan aja menjadi 30 hari ya, 50.000 30 hari. Selanjutnya ada untuk pengeluaran mingguan dan juga untuk pengeluaran bulanannya. Jadi udah jelas, ada budget untuk bulanan, ada budget untuk mingguan, dan juga ada budget untuk hariannya. Nah, mudah-mudahan apa yang emak sharing hari ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat, dan semoga bisa berhasil nantinya. Jadi kita sama-sama belajar. Nantinya emak akan videoin lagi evaluasi setiap harinya pengeluaran emak seperti apa. Untuk pengeluaran mingguan ini yaitu 100.000 adalah untuk membeli bumbu-bumbu dapur. Jadi dengan membudgetkan bumbu dapur tersendiri, jadinya kita itu insya Allah ya, dengan begitu jelas pengeluaran untuk bumbu, untuk pengeluaran untuk bulanan, dan juga untuk kebutuhan hariannya. Sehingga kalau seumpama kita setiap hari belanja bumbu, belanja apa-apa segala macam, pasti pengeluarannya akan banyak banget setiap harinya. Jadi seperti ini tuh insya Allah akan lebih tertata, insya Allah ya. Dan demikianlah vlog emak kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu mendukung channel Emak Saufa. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran atas semua urusan bunda-bunda. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.